Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sejahteralah kamu orang yang percaya kepada Tuhan. Ia seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap teguh untuk selama-lamanya. Saya mengimani Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selamat memasuki bulan baru Agustus 2020. Dan kita mau serahkan ibadah kita di minggu pertama ini. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Mari masuk hadirat Tuhan dengan sukacita. Dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala yang tidak kita lihat, yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Tinggi namanya dipuji, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan penuh dengan sukacita. Katakan amin. Haleluya. Orang-orang yang bersukacita, ekspresi tentunya memuji Tuhan. Mari nyatakan ucapan syukurmu siang hari ini. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita baik. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama
Mari berikan hormat, kemuliaan, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Jangan semangat tapi katakan haleluya. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kehidupan kita, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Haleluya, haleluya, terpujilah Dia, Tuhan kita Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Amin. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty reigns. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, oleh karena berlimpah rahmat berkat Tuhan buat kami. Kami semua boleh dituntun melewati bulan Juli tahun 2020. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan, nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan.
atas keluarga, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak kami, bahkan juga untuk gerejamu GKRI Diaspora Kopilas, juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu, karena kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, saat yang indah kami mau buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penuntun, pelita dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang bulan Agustus tahun 2020. Berbicaralah kepada kami semua Bapa, urapilah hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sungguh hanya kuasa Tuhan bekerja lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosi Rorim Pandey. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa muncul istilah buah roh? Ini tidak lepas dari konteks pemikiran Rasul Paulus yang ada di dalam Galatia pasal yang ke-5. Pertama kita harus lihat di ayat 19 dulu. Di ayat 19 Rasul Paulus berbicara tentang taerga, perbuatan daging. Kata taerga ini dalam bahasa Yunani ini bentuknya jamak. Makanya kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, ini diterjemahkan works, ada S di belakangnya, karena bentuknya memang jamak. Sementara ketika dia berbicara tentang buah roh, Galatia 5 ayat 22, dia menggunakan kata hokarpos. Kata hokarpos di sini justru bentuknya tunggal, jadi hanya satu buah. Makanya dalam terjemahan bahasa Inggris hanya diterjemahkan fruit of the spirit. Jadi hanya satu buah di situ, bentuknya tunggal. Jadi agak keliru kalau kita menyebut buah-buah roh. Meskipun nanti ketika kita baca ternyata ada 9 isinya. Tapi kok kenapa di sini hanya menggunakan bentuk tunggal, hanya disebut buah roh. Nah, untuk itu marilah kita mencoba memahami bagaimana pemahaman Rasul Paulus yang mau ia sampaikan kepada jemaat di Galatia mengenai buah roh itu. Nah, pertama kita lihat dulu yang disebut dengan taerga atau yang disebut dengan perbuatan-perbuatan daging. Di situ disebutkan bahwa dia menggunakan bentuk jamak. Ada banyak perbuatan daging itu. Disebutkan di dalam Galatia pasal 5, Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Begitu banyaknya perbuatan daging. Dan yang namanya perbuatan, kalau kita bicara perbuatan, erga juga berarti pekerjaan. Itu berarti ada usaha manusia. Ada inisiatif dari dalam diri manusia. Dan itulah kedagingan. Ketika segala sesuatu itu hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging manusia. Nah, sebaliknya ketika Paulus berbicara tentang buah roh, di sini menggunakan kata hokarpos. Tadi sudah saya katakan bahwa kata hokarpos di sini menggunakan bentuk tunggal, hanya ada satu buah. Nah, kenapa Paulus menggunakan istilah buah? Karena buah itu bertumbuh dari satu benih, apakah itu dari bijinya, kemudian kita tanam, dan dia akan menghasilkan banyak sekali buah. Tetapi seberapa banyak pun buah itu hanya ada satu jenis. Nah, tapi dia ada proses bertumbuhnya, ada benih yang ditanam, kemudian dia bertumbuh. Demikianlah buah roh itu. Jadi ketika kita mengalami lahir baru, maka ada benih roh yang ada di dalam diri kita. Nah, benih ini akan bertumbuh di dalam kehidupan seseorang. Sama lah kalau kita melihat buah durian itu kan warnanya coklat. Tapi apakah ketika durian itu pertama kali tumbuh, dia langsung berwarna coklat? Kan tidak. Dia mulai dulu dari berwarna hijau, kemudian lama-lama semakin coklat dan terus-menerus mengalami perubahan dalam pertumbuhannya. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya. Ketika ada benih roh di dalam diri kita, maka benih roh itu akan berproses, akan bertumbuh seiring dengan pertumbuhan kerohanian kita.
Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa setiap orang percaya itu harus mencapai tingkat kedewasaan. Kedewasaan di situ bukan bicara soal umur. Dari umur 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai umur 30 tahun baru kemudian kita katakan, oh dia sudah dewasa. Tidak. Kedewasaan di situ bukan berbicara tentang pertumbuhan biologis, tapi kedewasaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kedewasaan spiritual ketika benih roh itu semakin bertumbuh di dalam hidup kita dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Nah, inilah proses yang ada di dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau benih roh itu tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus menjadi kanak-kanak, bukan orang yang makan makanan yang keras. Demikian diumpamakan dalam Alkitab. Maka diperlukan proses pertumbuhan ke arah kedewasaan rohani, supaya kita menghasilkan buah. Kan buah itu kalau dia tidak bertumbuh, dia pendek terus pohonnya, dia tidak ada perkembangan, jadi dia tidak akan menghasilkan buah. Dia akan menghasilkan buah kalau pertumbuhan itu terjadi. Maka kita perlu bertumbuh secara rohani. Kenapa kemudian dikatakan bahwa buah roh itu hanya satu? Pernah nggak Bapak Ibu melihat ada pohon durian, lalu kemudian di situ tumbuh pepaya, lalu tumbuh jambu, lalu tumbuh pisang dan sebagainya di satu pohon? Kan tidak mungkin. Satu pohon itu, satu bibit yang kita tanam, itu akan menghasilkan buah yang sama dengan bibit yang kita tanam. Nah, demikian juga kalau benih roh yang ditanamkan di dalam hidup kita, benih roh yang tumbuh di dalam kehidupan kita seharusnya menghasilkan buah yang sama, yaitu buah roh. Bagaimana supaya bisa menghasilkan buah roh? Tadi sudah saya sebutkan, perlu adanya pertumbuhan rohani. Nah, mungkin Bapak Ibu bilang ada kok pohon yang satu pohon bisa menghasilkan beberapa jenis buah, dan memang ada. Di Amerika Serikat ada satu pohon yang disebut pohon ajaib, dia menghasilkan 40 jenis buah. Tapi coba Bapak Ibu baca beritanya bahwa pohon ini ternyata adalah hasil eksperimen, hasil rekayasa dari seorang profesor yang bernama Van Aken dari Syracuse University, New York. Jadi dia yang merekayasa pohon itu. Dia mengambil dari beberapa jenis tumbuhan yang kemudian dia gabungkan. Dan itu pun harus tumbuhan dari jenis yang sama, yang berbuah keras. Begitu baru dia menghasilkan, satu pohon itu menghasilkan sampai 40 jenis buah. Dan itu hasil rekayasa. Jadi kalau dalam hidup kita, dalam kerohanian kita, hidup kita ini tidak sepenuhnya menghasilkan buah roh. Ada buah-buah yang lain yang tumbuh di dalam hidup kita, maka jangan-jangan kita ini hasil rekayasa. Iman kita iman hasil rekayasa. Iman yang bukan hasil rekayasa, iman yang murni, dia hanya akan menumbuhkan buah roh di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, parasit. Parasit juga bisa tumbuh di pohon-pohon buah. Dan parasit ini selalu berbeda dengan jenis buah yang ditanam. Nah, jangan-jangan hidup kita ini juga penuh dengan parasit. Makanya sikap kita, karakter kita tidak sesuai dengan buah roh yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah suami kita atau istri kita mulai kehilangan buah roh di dalam hidupnya, maka kita perlu waspada. Ini suami saya, istri saya, anak-anak saya ini jangan-jangan hasil rekayasa. Jangan-jangan parasit yang tumbuh di dalam hidupnya, di dalam kerohaniannya. Maka dia perlu diarahkan, maka dia perlu ditumbuhkan lagi kerohaniannya. Dan untuk menumbuhkan kerohaniannya, kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, harus belajar dari firman Tuhan. Inilah yang akan membuat kita bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, sehingga yang namanya parasit-parasit tadi bisa dibuang dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hasil rekayasa. Tapi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh bertumbuh karena roh, karena benih roh yang ada di dalam diri kita. Nah, makanya kalau kita mau minta anak-anak kita untuk menggambarkan buah roh itu, janganlah kita gambarkan seperti ini. Ini kan agak membingungkan. Ini pohon hasil rekayasa. Satu pohon di situ tumbuh nanas, tumbuh buah-buah yang lain. Dan ini bukan gambaran dari buah roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Buah roh yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah satu jenis saja.
yaitu buah yang berasal dari Roh Kudus. Karena buah yang dari Roh itu ditanam dengan benih Roh. Ketika kita mengalami kelahiran baru, ketika kita menjadi ciptaan baru, ada benih Roh yang mulai bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, benih ini akan terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan rohani kita sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, lalu muncul pertanyaan, jadi apa itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri tadi? Ada 9 di sini. Ini adalah yang disebut dengan karakter atau ciri khas. Nah, coba kalau misalnya saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saya ambil buah, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, ini buah apa? Misalkan saya ambil buah durian. Nah, apa yang membuat Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa ini adalah buah durian? Lalu ada yang bilang, oh karena kulitnya yang berduri. Apakah semua yang kulitnya berduri itu adalah durian? Belum tentu. Lalu ada yang bilang, oh karena baunya yang khas. Apakah semua yang baunya khas itu adalah durian? Belum tentu juga. Jadi apa yang membuat buah ini kemudian disebut sebagai durian? Ya karena dia memenuhi semua karakteristik yang kita sebutkan tadi. Pertama kulitnya berduri, kemudian buahnya ada daging di dalamnya tapi juga ada biji yang keras di dalamnya. Kemudian dia menghasilkan bau yang khas, warna dagingnya kuning di dalam dan sebagainya. Semua prasyarat ini harus dipenuhi barulah itu disebut durian. Kalau dia ada kekurangannya, maka kita meragukan jangan-jangan itu bukan durian. Jangan-jangan itu durian hasil rekayasa. Atau jangan-jangan itu durian yang tumbuhnya enggak normal. Nah begitu juga buah roh itu hanya satu. Tapi karakteristiknya jelas. Karakteristiknya bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan seterusnya. Sampai dengan penguasaan diri. Ini harus lengkap. Sempurna baru dia disebut sebagai buah roh. Kalau ada satu yang kurang, maka berarti pertumbuhannya enggak sempurna. Nah karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, 9 karakteristik ini harus kita tumbuhkan dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana cara menumbuhkannya? Tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mengandalkan Roh Kudus di dalam diri kita. Karena benih itu adalah benih roh dan hanya roh yang bisa menumbuhkan itu. Yang kedua, belajarlah firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan begitu kita akan belajar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Setidaknya buatlah checklist 9 karakteristik buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buat checklist dalam hidup kita. Apakah saya sudah punya kasih? Ada mungkin tapi masih sedikit. Nah ini kita coba tumbuhkan sampai dia mencapai yang disebut agape. Agape itu kan kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang penuh dengan keikhlasan. Sama seperti Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus yang mati bagi kita, menjadi penebus dosa-dosa kita, yang penderitaan sengsaranya sebentar akan kita rayakan dalam perjamuan kudus. Sehingga ketika kita memakan tubuh Kristus, kita meminum darah Kristus, kita menjadi satu dengan penderitaan Kristus. Supaya kita sadar bahwa sebenarnya untuk menebus segala dosa kita itu mahal harganya. Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan karena itu kita terpanggil untuk tidak hidup dalam dosa lagi. Nah itu lalu kemudian ada sukacita. Jadi kalau dalam hidup kita mulai kekurangan sukacita, mulai jarang bersukacita, jangan-jangan benih roh yang ada di dalam tubuh kita mulai ada gangguan pertumbuhannya. Coba kita selidiki hidup kita, apa yang kurang dalam hidup kita sehingga sukacita saya kok tidak menjadi sempurna. Lalu ada damai sejahtera, artinya ada shalom di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, di dalam rumah tangga kita, ketika kita masuk dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam lingkungan gereja, lingkungan pelayanan kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat, kita memiliki damai sejahtera. Kehadiran kita adalah kehadiran yang membawa damai bagi orang lain. Nah kalau kehadiran kita justru membawa konflik di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja,
di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita, berarti ada yang sudah mulai tidak normal dengan pertumbuhan kita. Mulai ada parasit yang tumbuh di dalam kehidupan kita, sehingga roh itu tidak tumbuh dengan sempurna. Lalu kemudian sabar. Nah ini penting, apalagi di tengah-tengah pandemi virus corona ini, di mana dalam keluarga semuanya berkumpul dan tiap hari kita bertemu dengan lo lagi. Nah biasanya sudah mulai ada rasa bosen, sudah mulai ada rasa aduh gimana ya, mulai ada rasa gelisah, pengen sesuatu yang baru. Nah disinilah mulai muncul ketidaksabaran, mulai ada amarah, mulai senggol dikit, marahnya bisa sampai semalaman. Nah di sini kita perlu tumbuhkan kesabaran kita. Kita perlu untuk membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun persoalan kita bisa menghadapinya dengan tetap sabar. Lalu ada kemurahan. Kemurahan di sini berbicara tentang keikhlasan kita untuk berkorban bagi orang lain. Berkorban bagi suami kita, berkorban bagi istri kita, berkorban bagi orang tua kita, berkorban bagi anak-anak kita. Ini butuh kemurahan dalam hidup kita. Lalu kemudian kebaikan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita harus menjadi suami yang baik, harus menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Supaya dalam rumah tangga kita kebaikan itu tumbuh dengan subur. Karena proses pertumbuhan benih roh itu juga bergantung pada lingkungan di mana kita ada. Kalau kita mampu menumbuhkan lingkungan yang sehat dari dalam keluarga kita, maka pertumbuhan itu juga akan baik. Sama lah kalau misalnya kita mau tanam buah, kita kan perlu menanam itu di ladang yang subur. Ya, ladang yang tidak ada semak belukar di situ, tidak ada batu-batuan yang keras, supaya pertumbuhannya baik. Karena kalau kita asal taruh begitu saja, kemudian tidak kita rawat, tidak kita jaga, kemudian tidak kita perhatikan pertumbuhannya, ya pertumbuhannya tidak akan menjadi sempurna. Maka kita perlu bertumbuh secara sempurna di dalam kehidupan kita. Jadi bangunlah mulai dari lingkungan keluarga kita. Jadilah suami istri yang baik, jadilah orang tua yang baik bagi anak-anak. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kan ada pepatah yang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di anak-anak kita pun akan ketularan kebaikan kita. Lalu kesetiaan, kita perlu membangun kesetiaan dalam kehidupan kita. Baik kita sebagai suami setia kepada istri kita sebagai istri setia kepada suami kita setia dengan tugas dan tanggung jawab yang kita berikan. Kita setia dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar. Jadi belajarlah untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia, baik dalam relasi sesama manusia maupun dalam urusan pekerjaan, dalam urusan pelayanan, dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Lalu kemudian lemah lembut. Nah ini juga berkaitan dengan kesabaran tadi. Kita perlu memiliki sikap yang lemah lembut dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kasar, yang gampang tersinggung, yang mudah marah, yang meledak-ledak emosinya. Harus ada kelemah lembutan. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Ini penting sekali, penguasaan diri di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini sangatlah diperlukan. Kadang-kadang kita sulit menguasai diri karena pengen ngikut tren yang sedang ada, pengen jadi sama seperti orang lain, pengen dilihat orang ada perubahan dalam hidup, lalu kita kehilangan penguasaan diri. Belajarlah untuk menguasai diri dalam berbagai hal. Baik itu juga menyangkut masalah ekonomi, baik itu menyangkut masalah kesehatan, dan terutama masalah kerohanian. Kita perlu membangun penguasaan diri. Nah inilah yang disebut sebagai karakter Kristus. Jadi karakter Kristus kalau kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 7a, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia. Jadi kalau kita memang akarnya itu ada di dalam Kristus, Yesus berkata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kita akan bisa mengalami pertumbuhan kerohanian yang baik. Maka andalkanlah Kristus dalam segala hal. Ketika kita mengalami persoalan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kita, carilah Kristus pertama-tama. Ketika kita mengalami persoalan di tengah lingkungan pekerjaan, carilah Kristus lebih dahulu.
Dan belajarlah dari Kristus. Bagaimana cara Yesus menyelesaikan setiap persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Maka benih roh yang ada dalam diri kita akan bertumbuh dengan sempurna. Dan buah roh yang memiliki 9 karakteristik yang tadi saya sebutkan dapat terus menjadi semakin sempurna di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa rendah ketika kita belum maksimal untuk mencapai karakter-karakter yang disebutkan tadi. Karena semua orang memang punya kelemahan. Tapi jangan jadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk kita bertumbuh. Ada orang yang bilang, saya kan manusia yang tidak sempurna. Nah, berhentilah untuk berbicara seperti itu. Karena itu sama saja dengan kita membuat kita pasrah untuk menerima keadaan kita yang sekarang. Katakanlah, saya ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Jadi saya harusnya kuat. Saya bisa melalui semua tantangan. Saya bisa melalui semua persoalan. Kalau sekarang saya masih menjadi pribadi yang gampang marah, gampang tersinggung, saya akan mengalami perubahan itu. Karena ada Kristus yang memampukan saya. Membuat saya sanggup untuk menghadapi semuanya itu. Dan biarkan Kristus bekerja di dalam hidup kita. Karena Dia sanggup mengubah hidup kita. Apapun karakter kita, apapun persoalan kita. Serahkan itu pada Kristus dan biarlah Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Saat yang indah untuk kita kembali diteguhkan, diyakinkan iman kita, bahwa kita menyembah Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa di atas bumi seperti di sorga. Dia Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Karena itu siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Dengarkanlah sabda Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu Saudara yang siap untuk menerima perjamuan kudus diundang berdiri. Mari ambil waktu untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita minta ampun kepada Tuhan dari setiap perbuatan, perkataan, pikiran kita yang tidak berkenan. Biar kekudusan Tuhan melingkupi hidup kita. Kita berdoa secara pribadi. Amin. Untuk menetapkan hati dan tekad saudara untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita meneguhkan iman kita lewat perkataan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat tinggi cawan di tangan kanan kita di atas kepala dan dengarkan kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, karena Engkau sudah meneguhkan kami kembali lewat perjamuan kudus. Kami diingatkan bahwa kami milik Engkau. Engkau Tuhan penebus kami. Engkau Tuhan juru selamat kami yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi, biarlah iman kami tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah pengharapan dan kasih kami makin diteguhkan dalam Tuhan. Bila tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna dalam hadirat Tuhan, dan dalam keadaan apapun kami tetap mau percaya hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam persekutuan yang indah kami membawa bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami menyerahkan pemulihan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kami memohon ampun untuk banyak salah dosa pelanggaran di atas negeri ini, di atas tanah ini Tuhan. Biar belas kasihan dan kemurahan Tuhan sajalah yang memulihkan keadaan kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah sampai desa. Berikan mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan tugas pemerintahan. Berkatilah roda perekonomian di bangsa kami. Jauhkanlah dari segala kemiskinan. Angkatlah bangsa kami dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga menyerahkan para tenaga medis, para dokter, perawat, apoteker, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang sedang mengusahakan pengadaan vaksin. Tuhan tolonglah berikan hikmat bijaksana, kuat yang daripada Engkau, supaya mereka boleh dapat menjalankan tugas pelayanan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, apakah terpapar virus corona ataupun sakit yang lain, mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang sedang lemah secara fisik, mereka yang sedang lemah dalam imannya, Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu, menjamah dan menyembuhkan mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami bersama keluarga di sepanjang bulan yang baru Agustus 2020. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah rumah tangga kami. Kami mohonkan berkat-Mu bagi pendidikan anak-anak kami. Kami mohonkan berkat-Mu bagi kesehatan kami. Kami sungguh-sungguh hanya mau mengandalkan Engkau, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari kami bisa lalui bersama dengan Engkau, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, lewat perjamuan kudus ini kami dimeteraikan sempurna di dalam Tuhan. Keluar masuknya kami dari sekarang sampai selama-lamanya disertai oleh Engkau. Terima kasih Bapa, kami juga akan membawa persembahan syukur kami. Setelah 1 bulan kami bekerja, kami menikmati hasil yang daripada Tuhan. Kami sudah diberkati oleh Engkau, dan kami mau membawa persembahan kami, persembahan syukur, persembahan persepuluhan kami di dalam hadirat-Mu. Bila Engkau berkenan atas persembahan kami, ajar kami memberi dengan sukacita, dan ajar kami memberi dengan rela hati. Diberkatilah kami untuk persembahan ini, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora Kopilas, di mana kami terus mendoakan menggumuli pembayaran ruko gereja. Kepada Engkau Tuhan kami memohonkan jalan keluar dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menabur dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara, dan kita pujikan jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pertama. Mari bersama dengan semua orang percaya, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Jemaat Tuhan, keluarga Tuhan milik Tuhan, tengadakanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa bergabung dalam doa fajar setiap pagi pukul 4 dan juga doa malam pukul 9. Dan mari membaca Alkitab sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.